Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau membandingkan performa motor penulis kalau pro kapasitornya dilepas. Jadi ini pro kapasitornya sudah dilepas. Kalau dari feeling ya rasanya malah makin mantap gitu ya, ngebas, luwih ngebas. Susah jelaskannya tapi lebih pas kalau disebut luwih ngebas. Tarikan kayak oke banget gitu. Oh gitu ya. Ini sekarang pro kapasitor cuma pakai yang di kabel busi. Jadi di kabel busi tok sekarang cuma satu ya. Yang di selang bensin sebelumnya ada dua, sekarang dilepas semua. Jadi sekarang tanpa pro kapasitor yang di selang bensin. Tarikan terasa hebat itu di RPM rendah ya, sama ya di sekitar kecepatan segini nih. Derungan mesin lebih terasa. Jadi melakukan dari sini ya, jalan agak kencang gitu kerasa. Nah gini nih ya, getaran mesin, raungan suara knalpot bikin feelingnya tenaga itu makin besar. Jadi feelingnya makin enak gitu. Nah ini makin enak. Tapi ya kita lihat ya nanti apakah benar feeling ini betulan menunjukkan bahwa performanya juga beneran naik ya. Kita lihat ya. Ya ini 0-100 pertama tanpa pro kapasitor. Penulis nggak tahu apakah makin cepat atau makin lambat. Karena ya kalau dari feeling sih mantap gitu ya, rasanya nyot. Setelah dilapas ya ada perubahan, penulis sudah lupa perubahannya opo. Maklum manusia nggak bisa nggak bisa hafal ya. Jadi ya wis gak eling perubahannya apa. Ini lebih lambat ya dari kemarin. Saya coba sekali lagi aja lah untuk meyakinkan. Ini uji kedua ya, olinya tanpa aditif, bensin tanpa aditif, oli tanpa aditif. Jadi betul-betul murni. Modifikasi yang ada cuma pro kapasitor di kabel busi dan silek ya, saluran intake keluar kecil yang terpasang sebelum filter, pipa lah biasanya ya. Ya kalau dari performa kayaknya lebih lambat ya dari sebelumnya ya, lebih lambat dari sebelumnya. Jadi walau feeling terasa hebat, rupanya nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi kayaknya memang pro kapasitor itu beneran nambah performa ya. Pakai pro kapasitor di selang bensin 0-100 nya mungkin beda dua motor ya ketika mencapai 100 km per jamnya. Ini nanti ngukur performa. Sebelumnya sih parah performanya, entah ini bagaimana performanya ya, lihat aja lah.
Di percobaan pertamanya malah lebih lambat. Apalagi ini mungkin perlu uji uji irit ya, kecepatan berapa enaknya, kecepatan 50 kali ya. Kemarin penulis sudah melakukan uji coba sih, soalnya copotnya kan kemarin pagi, dan kemarin pagi ya, hasilnya 60 km per liter. Tinggal dilihat aja ini hasilnya berapa. Jadi dapat 60 km per liter juga ya. Ini sekarang angkanya 60,5 ya. Dan mungkin ya pro kapasitor efeknya nggak sebesar saluran inti keluar kecil ya. Jadi efek 60 km per liter ini didapat dari silek terutama. Pro kapasitor efeknya lebih ke performa. Jadi kalau dibandingkan mungkin ya, kalau dari bukaan gas bukaan gas kalau nggak pakai pro kapasitor itu lebih dalam. Jadi kalau pakai pro kapasitor itu ditekan dikit sudah narik. Kalau ini belum, ditarik agak banyak dulu baru narik. Itu yang perbedaan yang bisa dirasakan dari buka gasnya. Waduh, ono kesempatan top speed harusnya ini, tapi ya wes lah. Jadi kalau pakai pro kapasitor itu ditekan dikit aja sudah narik gitu ya. Kalau tanpa pakai pro kapasitor harus neken gas lebih dalam untuk bisa narik. Tapi kalau tanpa pakai pro kapasitor, karena neken gas lebih dalam, tarikannya terasa lebih mantep gitu ya. Jadi justru kalau dari feeling nggak pakai pro kapasitor itu lebih enak. Tarikan itu terasa lebih garang, suara mesin lebih kencang, terus getaran ketika digas itu lebih kencang. Sementara kalau pakai pro kapasitor, tenaga akan ngisi terus ya. Jadi mulai dari buka sedikit sampai buka banyak itu wis hampir sama. Tapi ya itu sama ya seperti ketika penulis
pakai aditif ya, pakai aditif sebelumnya Akasu, BRF Turbo, Klinos, minyak serewangi. Itu kalau neken gas lebih dalam lebih mantap, maksudnya tenaganya berkurang, jadi respon gasnya berkurang. Karena ketika pakai aditif itu tenaga motor penulis, akselerasi motor penulis berkurang, 0-100 nya berkurang, bahkan konsumsi bahan bakar pun berkurang. Nah, tapi dari respon gasnya ya, karena harus neken gas lebih dalam, terasa lebih sip gitu tarikannya, terasa lebih enak gitu ya. Ini kalau dipakai pelan-pelan gitu ya, terasa lebih mantap, padahal itu sebenarnya performanya turun. Jadi ya sekali lagi lah ya, untuk yang mencoba ngukur performa pakai aditif, jangan pakai feeling. Baiknya ya yang bisa diukur lah. Kalau motornya nggak bisa lari 100, pakai 0,80 lah. Rekam speedometer, apakah setelah pakai aditif tersebut akselerasinya makin cepat. Karena dengan melakukan pengukuran pakai video gini bakal lebih jelas. Kalau kameranya support, pakai yang 60 fps. Kalau nggak support, pakai 30 fps. 30 fps pun sudah lumayan, 30 frame per second. Itu sekitar 0,03 detik ya. Itu sudah cukup lah untuk mengukur 0-100 sampai 0, berapa detik gitu ya. Jadi wis cukup akurat. Dan selama penulis melakukan pengujian seperti itu, performa motor penulis cenderung stabil ya. Jadi angka yang penulis dapat itu cenderung stabil, bedanya juga nggak banyak. Kalau misal pakai oli yang kayak kemarin Repsol, itu kan ngurangi performa, jadi di sekitar 17,7 detik gitu ya. Tapi biasanya penulis cuma tunjukkan perbandingan posisi gambarnya, karena itu lebih jelas menunjukkan perbedaan akselerasi. Tapi waktunya itu sekitar 17,0, 17,7, 17, berapa gitu. Jadi waktunya itu sudah cukup konsisten. Nah, eksperimen sekarang membuktikan bahwa feeling itu tidak akurat. Feeling itu bisa menipu. Bahkan penulis yang sering uji pun ya bisa tertipu oleh feeling, karena ya udah lupa. Kalau manusia itu nggak bisa ya menggunakan ukuran yang pas, karena sifat manusia itu adaptif. Sifat manusia itu bisa beradaptasi. Jadi kalau merasakan tenaga oke, ya belum tentu itu oke beneran. Apalagi itu dicapainya setelah misalnya 1 kali full tank, 2 kali full tank, wah wis itu wis nggak bisa diandalkan itu. Kalau yang seperti itu harus pakai sesuatu yang bisa diukur secara konsisten, dan salah satunya ya angka akselerasi itu 0-100. Motor yang dipakai sama, akselerasinya bisa beda. Ya wes itu aja ya. Ini penulis sengaja ngukur akselerasi macam-macam untuk persiapan menggunakan aditif bensin. Request dari bro maaf bro, lali wis. Nanti, tapi sekarang udah jelas nggak pakai pro kapasitor, performa turun. Jadi harapan penulis kalau pakai aditif, karena sebelumnya penulis
menduga aditif jaring nggak efektif karena pro kapasitor. Harapan penulis, dalam kondisi bensin nggak ada pro kapasitornya, aditif bensin bisa menunjukkan kemampuannya. Kalau masih tetap nggak mampu, oh ya wis sama sekali nggak direkomendasikan lah ya. Ini loh, nah, kayak gini nih rasanya tarikan itu wah oke banget gitu ya. Oke banget. Tapi ya kalau lagi pakai pro kapasitor kecepatannya sudah jauh lebih tinggi. Feeling terasa mantep, tarikan terasa top itu menipu ya, bisa menipu karena ya yang namanya feeling dipengaruhi oleh misalnya getaran mesin, dipengaruhi oleh sentakan, dipengaruhi oleh perbedaan ekstrim antara posisi gas sekian sampai sekian, suara mesin dan seterusnya. Nah ini loh contoh jalan pelan-pelan ini, nyendal-nyendal apa sentakannya kerasa mantep gitu loh ya. Jadi RPM bawahnya ini wis mantep banget lah. Jalan gini, kecepatan gini loh, ini loh rasa mantep. Padahal ya tenaganya aslinya berkurang karena akselerasi 0-100 nya berkurang, tapi feelingnya rasanya enak banget gitu ya, unik ya. Ini nah kayak gini nih rasanya enak gitu, kayak lebih enak dari waktu pakai pro kapasitor. Nah gini nih rasanya kok ganas gitu, padahal ya enggak juga ya. Penulis jadi ingat videonya bro siapa jenenge, Bro Uban Gunawan ya. Bro Uban Gunawan itu modifikasi motor tujuannya bukan untuk kebut-kebutan, tapi untuk bikin kalau nyalip itu enak. Nah kayak gini loh, nah kayak gini loh. Tapi kalau kita lihat speedonya ya sebenarnya biasa-biasa saja. Walau motornya misal sudah dimodifikasi pakai Oppo itu jenenge ya, yang video penulis lihat itu lupa wis. Motornya sudah dimodifikasi pakai aspuli depan gitu ya. Aspuli depannya pakai bahan aluminium jauh lebih ringan, terus ada coatingnya macam-macam, bikin motornya akselerasinya jauh lebih enak. Ya mungkin lebih enak, tapi ya buktinya ya motornya Bro Uban Gunawan itu kalau untuk akselerasi nggak terlalu hebat ya. Kecepatan berapa sih itu ya? Mungkin kecepatan 40-an di belakangnya angkot, terus habis itu nyalpung, suara nih mesinnya wis garang gitu ya, suara knalpotnya garang, suara apa jenenge RPM-nya juga lebih tinggi, jadi kayaknya dia pakai roller lebih ringan. Jadi suara mesin, dari raungan, dari apa knalpotnya, RPM-nya itu derunya lebih tinggi, wow gitu ya. Tapi kalau lihat speedo gak nambah tuh, pelan. Dari Beats Bike ya, ini part racing yang satu ini buatan Filipina. Nah enaknya motor di upgrade itu gini nih. Jadi kalau sewaktu-waktu perlu ngegas, jadi saya tuh upgrade motor itu bukan mau balap-balapan atau kenceng-kencengan, bukan, tapi di situasi tertentu sedikit sekali. Bahkan butuh teknologi sangat tinggi, yang artinya biaya nggak murah untuk bisa merusak alam dari cara penambangannya, karena nikel itu di jadi walau terasa garang, terasa hebat gitu ya, belum tentu hebat beneran. Kita harus ya coba ukur performanya lah. Kita ukur performanya secara yang bisa dipastikan. Kalau pakai caranya penulis sih, ya cobalah direkam pakai video, dilihat perubahan angka speedometernya,
terus dibandingkan apa bener lebih cepat. Nggak bisa pakai feeling, nggak bisa pakai feeling, karena kalau pakai feeling ya itu tadi menipu. Ya wes, begitu saja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.